Mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih hanya bagimu Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Begitu indah hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami pikirkan dan yang kami doakan, semuanya ada padamu ya Tuhan. Karena itu kami selalu datang kepadamu ya Bapa, dan kami selalu sujud di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan nyata di pagi hari ini Tuhan, penyertaan kasih-Mu kepada semua orang-orang percaya-Mu, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, selalu setia untuk bersekutu di dalam kesatuan kami sebagai tubuh Kristus. Disinilah kami Tuhan diajar dan dididik oleh Tuhan, mendisiplinkan manusia batiniah kami, supaya kami semakin kuat menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam penyertaan dan hikmat dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami sambut kembali firman-Mu ya Tuhan, menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya mari kita kembali bersama-sama saudara-saudaraku membuka Alkitab kita dari kitab Efesus ya. Kitab Efesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus. Sebentar saya. Ya, dari kitab Efesus pasal 2. Ya, mari saudaraku yang kekasih dalam kasih Kristus semua, mari kita buka Alkitab kita ya. Kita masih akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang kasih karunia Tuhan yang begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi dan lebar, memberikan kepada kita banyak berkat ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita masih akan melihat dari pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ini, karena di sini begitu banyak berkat yang kita bisa peroleh, ya berkat rohani yang telah disediakan oleh Allah bagi kita sebagai tubuh Kristus. Kita banyak menarik keluar ya intisari, nutrisi ya Bapak Ibu Saudara, yang membuat pikiran dan hati dan jiwa kita menjadi sehat semuanya, berpikir sebagaimana Tuhan Yesus memikirkan tentang kehidupan kita yang baru ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi
Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita semua sudah banyak mendapatkan penjelasan tentang bagaimana perbandingan dari masa-masa kehidupan kita di masa yang lampau, ya, sebelum kita tentunya mengenal kasih karunia Tuhan ini, dan bagaimana sekarang kita sesudah mengenal kasih karunia Tuhan. Itu adalah sesuatu pengalaman hidup yang jauh berbeda. Amin. Jauh berbeda karena sekarang kita mengenali siapa diri kita di dalam Tuhan dan bagaimana kita seharusnya dan selanjutnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dan tentunya tidak ada habis-habisnya dan tidak ada bosan-bosannya, saudara-saudara dan saya, kita semua untuk menyelidiki, ya, menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, ya, baik diri kita ketika masih hidup dalam hidup yang lama, dan terlebih lagi sekarang sesudah kita hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah kita diselamatkan. Dan itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita semua. Amin. Yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, ya, sebelum dunia dijadikan. Tuhan Allah yang Maha Tahu dan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, telah mempersiapkan suatu masa depan kemuliaan bagi saudara dan saya yang tidak saudara dan saya usahakan, tetapi itu adalah pemberian Allah. Diberikan secara cuma-cuma kepada kita karena penebusan atas segala dosa dan kesalahan kita oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penting sekali, ya, kita mempunyai satu pertimbangan yang luas, pertimbangan yang dalam, ya, dan pertimbangan yang lengkap tentang diri kita. Ya, kita tidak memprioritaskan membicarakan orang lain, tapi kita mengurusi diri kita pertama-tama sebagai tubuh Kristus, supaya kita mengenali hubungan kita yang begitu dalam dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Bagaimana supaya persekutuan kita, ya, Bapak Ibu Saudara, dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya, terus bertumbuh pengenalan kita kepadanya, karena disitulah kehendak Allah sebagai pekerjaan, ya, yang Allah kehendaki adalah kita mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal sosok pribadi, ya, yang begitu mengasihi kita, amin, yang telah memberikan nyawanya, ya, darahnya ditumpahkan dan nyawanya dikorbankan demi untuk
mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita bisa dipisahkan, amin, dipisahkan, dikuduskan, ya, diasingkan untuk menjadi milik Allah, dan juga agar bisa dipakai layak, ya, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan namanya, memberitakan kasih-Nya, memberitakan kebaikannya, menyaksikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka saya akan mengajak kita kembali untuk melihat Kolose pasal 1, di mana minggu lalu kita sudah melihat satu hal dari Kolose pasal 1 yang menegaskan, mengingatkan, dan membawa kita kepada pengertian yang lebih mendalam lagi, bagaimana kita hidup di antara orang-orang yang dikatakan mereka adalah hidup terpisah dengan Tuhan, dan bagaimana kita menyikapi hidup kita di antara mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 21 dikatakan, Paulus katakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Hidup jauh dari Allah, terpisah dari Allah, tidak ada komunikasi apapun, saudara-saudaraku, tetapi berjalan menurut keinginan dan pikiran diri sendiri semata, ya. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau seseorang tidak menerima kebenaran Injil, kasih karunia Allah, maka orang itu akan berada di barisan yang disebut memusuhi Allah. Kamu dahulu memusuhi Allah. Ya, saudara-saudaraku, mungkin orang mengatakan, oh, saya tidak memusuhi Allah, saya tidak menyembah berhala, saya rajin beribadah, saya rajin berdoa, saya senang beramal, dan saya orang yang mempunyai tata krama, kesopanan, dan mempunyai karakter yang kuat, ya, karakter building yang kuat, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini bukan berbicara sifat moral manusia secara umum, ya, bukan sifat moral yang dilatih oleh pikiran manusia yang kelihatan tampil begitu bersahaja dan tampil begitu luar biasa, sosok mempesona dari kata-katanya, dari struktur dari bahasanya, ya, kemudian dari caranya memposisikan secara body language-nya, ya, dari bahasa tubuhnya, ya, semua terkontrol, semua terkendali, dan kelihatan begitu sangat mempesona, tampil luar biasa. Ini bukan itu yang dibicarakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Semua itu bisa dilatih
secara alami, ya, secara natural, hal-hal yang sifatnya baik secara moral. Bukan hanya manusia yang bisa dilatih kelihatan tampil baik, Bapak Ibu Saudara. Hewan juga bisa dilatih, ya, seperti anjing peliharaan, ya, bagaimana dia sepertinya begitu bertanggung jawab menjaga segala properti dari tuannya, dan bahkan membantu pihak aparat untuk mencari sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Dan kita sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, banyak hewan yang bisa dilatih untuk membantu manusia sedemikian rupa, bahkan kelihatan bisa lebih sopan dari manusia kalau dilatih, Bapak Ibu Saudaraku. Secara natural, semuanya itu bisa dilatih dan bisa dididik, dan bisa kelihatan seperti sangat luar biasa, ya, tata krama dan kesopanannya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan dari manusia itu, ya. Karena saudara-saudara, di sini berbicara tentang karakter manusia yang paling dalam, manusia batiniahnya, ya, yang terdalam kemanusiaan roh dan jiwa manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, pada dasarnya dikatakan adalah memusuhi dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata di dalam perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah perlu semua orang harus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kasih karunia Allah, tidak mungkin manusia bisa berubah di hadapan Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau di hadapan manusia, tadi sudah saya katakan, ya, manusia bisa melatih dirinya dengan prinsip-prinsip filsafat, ya, dengan prinsip-prinsip ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, ya, karakter building, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, di sekolah-sekolah itu mempunyai satu kurikulum pendidikan yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah dengan program pendidikan, kurikulum pendidikan yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, ya, dapat menembus, ya, keadaan kehidupan manusia yang digambarkan yang sudah mati secara rohani, manusia batiniahnya, apakah bisa menjangkau Tuhan? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena pada dasarnya di hadapan Allah, manusia hanya bisa kembali mempunyai interaksi hubungan yang kembali bisa dibangun apabila Roh Kudus, apabila Roh Allah tinggal diam di dalam diri manusia itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, saudaraku, di ayat 22 dikatakan, sekarang diperdamaikannya. Harus ada perdamaian dulu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Barulah ada hubungan yang benar. Ya, diperdamaikan oleh Allah. Manusia tidak bisa mendamaikan dirinya dengan Allah dengan mempersembahkan korban-korban darah hewan, ya, memberikan emas, perak, ya, memberikan sumbangan-sumbangan finansial, ya, dengan menyanyi, ya, kemudian dengan berdoa, dengan
rajin pergi beribadah, ya, dan segala macam itu Bapak Ibu Saudara. Dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia tidak bisa mendamaikan dirinya dengan Allah karena Allah itu begitu jauh, ya, saudaraku, jauh, dan tidak ada kemampuan manusia untuk membuat tangga untuk bisa menemui Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada alat apapun, secanggih apapun yang manusia ciptakan, ya, dengan pesawat, dengan pesawat ruang angkasa ingin menemui Tuhan, Bapak Ibu Saudara, manusia tidak akan mampu menjangkaunya, ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena untuk bertemu dengan Tuhan itu tidak bisa dengan akal manusia. Karena akal manusia itu sudah jatuh sedalam-dalamnya, sejatuh-jatuhnya, saudaraku. Maka dikatakan tadi di situ, ya, bahwa kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, memusuhi dalam hati dan pikiranmu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini hanya karena pertolongan daripada firman Allah sendirilah, maka manusia itu bisa bangkit kembali dari kematian dan bisa melihat siapa Tuhan yang sebenarnya dan bagaimana manusia bisa kembali membangun hubungan dan pengenalan akan Allah itu sendiri. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudaraku, kalau kita kembali renungkan apa yang Paulus katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Dan di kitab Roma pasal 10 dikatakan karena iman timbul dari pendengaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah prosedur, ya, itu adalah merupakan cara daripada Tuhan untuk bisa mengenalkan, memperkenalkan dirinya kepada manusia adalah melalui firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena kita ketika mendengar Injil keselamatan, Yesus telah mati mengampuni segala dosa kita, telah menebus hidup kita dari kesia-siaan, dan ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita diciptakan kembali. Amin. Diciptakan kembali karena menerima kehidupan kebangkitan Kristus. Amin. Jadi hidup yang kekal yang ada pada Kristus, itulah yang ditanamkan, ya, menjadi kehidupan yang baru bagi saudara dan saya dan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Dan sejak itulah, saudara-saudaraku, ketika seseorang mengetahui bahwa semua dosanya telah diampuni oleh Tuhan, ya, sekali untuk selama-lamanya, disitulah perdamaian itu bisa terjadi antara manusia dengan Allah. Amin. Darah Kristuslah yang mendamaikan kita. Yang dahulu kita jauh dan memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran kita dan dalam roh dan jiwa serta perbuatan-perbuatan manusia, ya, di dalam darah Kristuslah semuanya itu disucikan, dikuduskan, dan diciptakan kembali. Orang yang percaya itu menjadi manusia baru, manusia yang diperbaharui, ya, roh, jiwanya, ya, pikiran kita, dan selanjutnya adalah perbuatan kita juga.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang diperdamaikan oleh Allah. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita selalu memahami firman Tuhan dengan mengingat dan menggunakan 3 elemen waktu yang sangat penting, 3 dimensi waktu yang sangat penting, yaitu memahami apa itu yang bagaimana Tuhan melakukan kehendaknya yang di waktu yang dahulu, masa yang lampau, dan bagaimana Tuhan melakukan kehendaknya di masa sekarang ini. Dan juga kita mempelajari ya firman Tuhan, bagaimana Allah menyempurnakan segala sesuatunya di masa yang akan datang. Amin. Jadi saudara, sekarang diperdamaikan oleh Allah di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Amin. Saudaraku, itulah maka mengapa penting ya Yesus Kristus harus naik di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, sebab di dalam tubuh jasmani Kristus itulah diangkutnya semua dosa kita, semua kesalahan kita, dan ditimpakan kepada tubuhnya, saudaraku, segala penderitaan dan segala konsekuensi hukuman akibat dosa, semuanya ditanggung oleh Kristus di dalam tubuhnya, supaya saudara-saudara dikatakan di sini, untuk apa? Untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Jadi tadi sudah saya katakan, tidak mungkin manusia itu dengan usahanya bisa memposisikan dirinya menjadi benar dan layak di hadapan Tuhan. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebabnya tidak heran saudara, ya, keadaan dunia bukan bertambah baik, saudara-saudaraku, ya, bertambah rusak. Ya, sebagaimana Alkitab sudah menubuatkan semuanya itu. Terlebih lagi firman kasih karunia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, saudaraku. Paulus memperingatkan kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang setia, seorang hamba Tuhan yang sejati, saudaraku, bahwa di hari-hari terakhir yaitu berkaitan dengan masa berakhirnya dispensasi kasih karunia anugerah Tuhan menjelang hari pengangkatan di awan-awan, dikatakan bahwa di hari-hari terakhir ini, ya, ini adalah masa yang sukar, ya, masa-masa yang sulit, ya, sehingga dikatakan karena manusia makin mencintai dirinya sendiri, ya, dan makin menjauh dari Allah, ya, makin mengandalkan pikirannya sendiri, dan makin banyak dosa yang terjadi, dan seperti mendaur ulang, Bapak Ibu Saudara. Jadi hanya daur ulang saja. Manusia berusaha berbuat baik, manusia berusaha memperbaiki segala kebutuhan dan kepentingan manusia dengan teknologi. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam hal semuanya itu juga iblis bekerja untuk membuat kerusakan yang sangat parah di tengah-tengah kehidupan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena hanya Allah yang bisa mendamaikan manusia dengan dirinya, dan hanya kuasa Allah di dalam kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, hanya di sanalah perkenanan Tuhan
bisa mengubah manusia itu dari jiwa yang mempunyai jiwa yang pemberontak dan memusuhi Allah, dan kemudian manusia itu diubahkan menjadi orang yang penuh kasih setia kepadanya, sama seperti Kristus Yesus yang penuh kasih setia, yang rendah hati, yang hidup di dalam kasih yang sempurna. Hanya Allah yang bisa mengubah manusia dalam posisi menjadi sama dan serupa seperti gambaran Kristus Yesus Tuhan kita yang agung. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mari kita terus mencintai firman Tuhan, merindukan terus saudara dan saya, ya, diperbaharui terus pendengaran kita, pengetahuan kita, pengertian kita, ya, terus diperbaharui, di-upgrade terus Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah sama lagi seperti yang dulu ketika kita menjadi manusia lama, tetapi kita akan tetap menjadi manusia baru yang terus diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, yang Maha Kasih dan Maha segalanya. Amin. Di dalam Dialah kita dipenuhi dengan segala berkat yang kita perlukan untuk mencukupkan, ya, bagaimana supaya kita mampu dan kita mempunyai kemauan yang kuat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Kita tidak boleh mengandalkan lagi pikiran kita sendiri. Kita tidak boleh lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita hanya bersandar sepenuhnya kepada kuat kuasa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang paling kita butuhkan untuk mengatasi segala sesuatu pun pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita. Hanya karena kita mengenali cara kerja Tuhan melalui setiap pengertian yang benar terhadap firman-Nya, maka manusia batiniah saudara diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga kita, saudara-saudaraku, bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tidak karena mengandalkan pikiran kita sendiri lagi, tapi kita satu barisan, ya, satu gerak jalan dengan apa yang Roh Kudus pimpin atas kehidupan kita ini. Dan tentunya saudara, tidak mungkin kita bisa mengerti hal itu hanya dengan sekilas-sekilas saja, ya. Mendengarkan firman Tuhan, kita membutuhkan lebih banyak lagi. Amin. Setiap hari kita membutuhkan lebih banyak lagi pengertian-pengertian yang dibukakan dari setiap firman Allah, supaya roh dan jiwa kita dan tubuh kita benar-benar bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap bersemangat dan tetap rendah hati. Tetap kita memelihara ketulusan hati kita untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang melipat gandakan, yang memberkati dan mencukupkan apa yang kita perlukan, supaya kita bisa tetap hidup setia dan selalu berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, bukan hanya kesehatan secara jasmani yang kami syukuri ya Tuhan, tapi terlebih lagi kesehatan kami, kepulihan kami, pembaharuan di dalam roh dan jiwa kami, di dalam hati kami dan pikiran kami. Itu yang paling utama yang kami perlukan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami mau mengikuti kehendak Tuhan saja, dan Engkaulah yang memampukan kami semua
anak-anak-Mu, orang-orang percayamu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan masing-masing. Dan kami percaya berkat-Mu, kasih karunia-Mu selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, supaya kami bisa tetap setia kepadamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saudara-saudaraku, baik kita yang sudah ada di dalam ruangan Zoom meeting kita maupun yang mengikuti setia dari live streaming kita. Tuhan memberkati semuanya. Ya, salam semuanya. Salam kudus buat kita semua. Terima kasih.